Iklim pada zaman kapur awal di wilayah yang sekarang menjadi Utah tidak sepenuhnya hangat berdasarkan data sedimen dan lapisan batuan. Wilayah ini mengalami musim-musim dengan suhu yang lebih rendah dibandingkan iklim tropis. Disitulah Utah raptor ditemukan. Ia adalah anggota awal dari keluarga Dromaeosaurid, kelompok dinosaurus berbulu yang dikenal karena kecerdasan dan kecepatannya. Panjang tubuhnya bisa mencapai 6 hingga 7 meter. Dengan cakar kaki berbentuk sabit yang dapat menancap dalam ketubuh mangsa, banyak paleontolog meyakini bahwa Utah raptor memiliki bulu, meskipun belum ditemukan fosil bulu langsung. Acrocanthosaurus atau Kensis merupakan salah satu teropoda karnivora terbesar dari Amerika Utara pada periode kapur awal. Ia termasuk dalam keluarga Carcharodontosacidae, kelompok dinosaurus predator besar yang juga mencakup Giganotosaurus dan Mapusaurus. Fosil lengkap pertama ditemukan di Atoka County, Oklahoma, dan dideskripsikan oleh Madsen dan Charpenter pada tahun 1990. Panjang tubuhnya mencapai 11 hingga 12 meter, dengan berat sekitar 5 hingga 6 ton. Sebagai predator sebesar itu, Acrocanthosaurus diperkirakan membutuhkan sekitar 60 hingga 120 kg daging per hari, tergantung ukuran dan aktivitasnya. Paling menonjol dari spesies ini adalah tulang mural di sepanjang punggung yang memanjang ke atas, membentuk semacam struktur seripat punuk. Struktur ini diperkirakan berfungsi untuk menopang jaringan otot besar di leher dan punggung, yang kemungkinan memberikan stabilitas saat menyerang mangsa besar. Perilaku berburu berkelompok pada Acrocanthosaurus diduga berdasarkan penemuan jejak kaki di formasi Glen Rose, Texas. Hidup pada periode kapur awal, sekitar 110 juta tahun lalu. Fosilnya ditemukan di Amerika Utara, terutama Oklahoma dan Texas. Lingkungannya didominasi dataran banjir dan hutan lembab. Formasi Glen Rose menyimpan jejak kaki besar yang diduga miliknya. Ditemukan oleh Madsen dan Charpenter pada 1990, spesies ini menjadi salah satu teropoda terbesar dari zamannya. Beberapa herbivora yang hidup di zaman yang sama termasuk Tenontosaurus, Sauroposeidon, dan Astrodon. Tenontosaurus kemungkinan besar jadi mangsa utama karena sering ditemukan di lokasi fosil yang sama. Sauroposeidon terlalu besar untuk diburu sendirian, namun mungkin diserang saat masih muda atau terluka. Di kapur awal, wilayah Amerika Utara mengalami perubahan musim, termasuk musim gugur. Pepohonan konifer menggugurkan daunnya, suhu perlahan turun, dan banyak herbivora bermigrasi mencari makanan. Pergeseran ini memengaruhi pola perburuan Acrocanthosaurus yang mungkin mengikuti mangsa atau memanfaatkan kelengahan saat transisi musim. Salah satu sauropoda besar yang hidup sezaman adalah Sauroposeidon. Panjang lehernya bisa mencapai 12 meter. Meskipun tidak sebesar Argentinosaurus di Amerika Selatan, ia termasuk salah satu makhluk tertinggi yang pernah hidup. Ukurannya sangat besar, sehingga predator seperti Acrocanthosaurus hanya mungkin menyerangnya mudah atau terluka.
Jika Acrocanthosaurus berjalan searah, pola ini didukung temuan jejak kaki di Texas. Utahraptor muncul sebagai predator berbeda, lebih kecil, namun cepat dan bersenjata cakar sabit. Kedua spesies ini mewakili strategi berburu yang kontras. Hingga kini belum ada bukti mereka bertemu, namun simulasi ini menunjukkan kemungkinan interaksi antar predator besar di kapur awal. Sementara itu, perubahan musim membawa tantangan baru. Suhu menurun dan kabut mulai menyelimuti daratan purba. Dalam kondisi seperti ini, predator seperti Utahraptor mungkin memanfaatkan visibilitas rendah untuk menyerang. Pertarungan antar spesies tidak hanya ditentukan oleh kekuatan, tetapi juga oleh cuaca, medan, dan peluang. Sementara kabut semakin tebal, batas antara siang dan malam memudar. Dalam kondisi ini, predator bisa bergerak lebih dekat tanpa terdeteksi. Tidak diketahui apakah spesies berbeda dapat berinteraksi secara langsung. Namun beberapa perilaku fosil menunjukkan pola perburuan yang kompleks dan belum sepenuhnya dipahami. Serangan dari atas memberi keuntungan bagi predator ringan dan cepat seperti Utahraptor. Sementara itu, predator bertubuh besar seperti Acrocanthosaurus lebih mengandalkan kekuatan langsung. Kedua strategi ini ditemukan pada Theropoda dari periode kapur awal. Fosil luka dan posisi gigi pada mangsa kadang menunjukkan adanya lebih dari satu pelaku dalam peristiwa berburu. Beberapa ornitopoda memiliki ekor yang panjang dan berotot. Ekor ini bukan hanya berfungsi untuk keseimbangan, tapi juga sebagai alat pertahanan. Serangan mendadak ke arah kepala atau kaki predator dapat mengganggu ritme serangan. Meski bukti langsung sulit ditemukan, struktur tulang dan otot menunjukkan potensi gerakan cepat seperti cambuk. Meski sempat melakukan perlawanan, tenaga mangsa tampak melemah. Luka di leher menjadi titik kritis yang sulit dipulihkan. Pada banyak fosil mangsa, ditemukan bekas gigitan di sekitar tulang leher dan tengkorak. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar predator purba mengincar bagian vital untuk mengakhiri perlawanan secepat mungkin. Beberapa herbivora tampak telah tumbang. Pola penyerangan yang terkoordinasi seringkali diasosiasikan dengan perilaku kelompok. Di sekitar area, predator ringan seperti Dromaeosaurid tampak menjaga jarak sebelum akhirnya mendekat. Dalam beberapa kasus, ditemukan fosil predator berbeda di area yang sama. Namun keterlibatan aktif mereka masih menjadi perdebatan ilmiah. Dua kelompok predator mengelilingi hasil buruan di sisi yang berbeda. Interaksi seperti ini jarang terekam dalam fosil, namun posisi tulang dan jejak kaki terkadang menunjukkan kehadiran lebih dari satu spesies di lokasi yang sama. Suara yang dilontarkan ke langit dan sahutan dari kejauhan bisa berarti banyak hal, dominasi, peringatan, atau bahkan bentuk komunikasi primitif. Dua individu Acrocanthosaurus terlihat membawa bagian tubuh mangsa menjauh dari lokasi utama. Beberapa predator besar diduga memindahkan hasil buruan ke tempat yang lebih aman atau sepi. Lokasi seperti pantai berbatu bisa memberi perlindungan dari kompetitor.
Namun perilaku ini jarang dapat dibuktikan secara fosil dan sisanya hanya tersisa dalam kemungkinan. Seekor Acrocanthosaurus tampak menunggu di balik karang, tidak ikut perburuan. Posturnya menunjukkan kemungkinan kelemahan atau usia lanjut. Tak lama, individu lain datang membawa bagian tubuh mangsa. Dalam beberapa kasus, fosil menunjukkan individu yang hidup cukup lama meski terluka atau cacat. Hal ini membuka kemungkinan adanya bentuk dukungan sosial sederhana di antara spesies karnivora besar. Saya Arka selaku admin Mata Semesta mengucapkan terima kasih.